karya-karya ilmiah yang bisa dipertanggungjawabkan. Kemudian, yang bersangkutan juga harus memiliki rasa tanggung jawab atas hasil pekerjaannya, mau dikritisi. Karena keilmuan itu tidak akan berkembang kalau kita tertutup. Kita harus membuka diri, nanti ada istilah namanya open science. Bagaimana kalau di luar negeri, nanti ada contoh di slide berikutnya, sebelum kita submit untuk tesis ataupun disertasi, itu kita harus menyampaikan data mentah. Sehingga salah satu tanggung jawab pustakawan adalah dia mampu membantu para mahasiswa dan dosen dalam manajemen data penelitian. Harus disimpan di mana, bagaimana menyimpannya, kemudian siapa yang berhak untuk mengaksesnya, dan untuk kepentingan akademis kira-kira ini harus bermitra dengan siapa. Dan tentu asas dari integritas akademik adalah kita menghormati kontribusi dari orang lain. Berikutnya, Bapak Ibu, tentu ada beberapa aturan terkait berkaitan dengan integritas akademik. Nanti Prof. Henry akan menyampaikan secara detail, secara panjang lebar mengenai aturan ini. Saya hanya highlight saja. Yang pertama tentu bicara mengenai Permendikbudristek RI nomor 39 tahun 2001 mengenai integritas akademik dalam menghasilkan karya ilmiah. Ini merupakan hasil adopsi dari beberapa peraturan. Contohnya ada Committee of Publication Ethics dan juga International Center for Academic Integrity. Termasuk kalau Bapak Ibu di perguruan tinggi kita kenal beberapa portal ya. Ada Garuda, ada Sinta, kemudian ada Arjuna, dan salah satu yang mungkin Bapak Ibu belum banyak mendengar, yakni berkaitan dengan Anjani, Anjungan Integritas Akademik Indonesia. Nah, baiklah Bapak Ibu, saya ingin membahas sedikit mengenai poin-poin yang berkaitan dengan nilai integritas akademik. Yang pertama dan kedua adalah berkaitan dengan kejujuran dan kepercayaan. Tentu kalau kita bicara seseorang yang memiliki integritas, itu harus memiliki sifat ataupun kecakapan jujur dalam melakukan beberapa kegiatan tridharma, pembelajaran, penelitian, dan juga pelayanan ataupun pengabdian kepada masyarakat. Dan kejujuran ini memiliki apa namanya ya, memiliki keterkaitan erat dengan realisasi keempat aspek lainnya dalam integritas akademik. Contohnya ada kepercayaan, kemudian nanti ada keberanian, tanggung jawab, dan lain sebagainya. Ada beberapa tindakan tidak jujur. Kalau Bapak Ibu searching nanti ada beberapa kasus ya. Saya tidak akan mention nama-nama perguruan tingginya, cuman beberapa kita dengar santer di media massa, pemalsuan data. Misalnya begini, data penelitian itu dilakukan pada tahun katakanlah 99 sampai 2020. Cuman dalam riset itu dianggap menjadi tahun 2021 sampai dengan 2025. Nah, ini tentu tidak hal yang tidak benar, dan ini merupakan salah satu bentuk kebohongan, kecurangan yang perlu kita hindari. Dan salah satu yang marak adalah bagaimana Sivitas itu melakukan pencurian data ya. Data yang dicuri dari misalnya koleha yang lain yang belum mempublish. Nah, ini juga merupakan hal yang perlu kita antisipasi. Tugas perpustakaan, pustakawan, dan juga komite integritas akademik adalah memastikan bahwa riset dilakukan dengan tahapan-tahapan yang sesuai, dengan data yang betul-betul relevan, bisa di apa namanya bisa diakses, bisa dicek kebenarannya, reliable, dan lain sebagainya. Ketika kejujuran ini dimiliki oleh kita semua, tentu saja ini akan menimbulkan kepercayaan. Nah, kalau kita bicara kepercayaan Bapak Ibu kepada pustakawan, kepada perpustakaan, ini adalah proses yang akan memerlukan waktu dan pengalaman yang panjang. Dan tentu saja sebagai seorang pustakawan, Bapak Ibu harus dapat dipercaya oleh seluruh sivitas akademika sehingga mereka bisa mempercayakan data-data penelitian mereka kepada Bapak Ibu. Dan tentu saja kalau kita bicara mengenai kepercayaan, ini tidak bisa perpustakaan itu berdiri sendiri. Dia harus berkolaborasi, harus apa namanya
berkontribusi dalam memberikan akses yang tepat. Jadi saya loncat sedikit. Nilai yang lain dari integritas akademik adalah kehormatan. Bahwa tentu saja Bapak Ibu selaku pustakawan di perguruan tinggi harus mampu memberikan rasa hormat, respek, dan penghargaan kepada seluruh anggota komunitas ilmuwan. Dan tentu saja di sini dalam konteks ilmu perpustakaan, Bapak Ibu harus memberikan sitasi sumber informasi yang layak dan juga benar dan mampu mengidentifikasi. Nah, nanti kita akan masuk ke apa namanya tahapan bagaimana peran pustakawan, peran perpustakaan dalam mensupport penegakan ataupun pengembangan integritas akademik. Prinsip yang lainnya adalah keadilan. Nah, keadilan ini kita bicara mengenai bahwa mahasiswa dan dosen itu merupakan satu kesatuan yang tidak dipisahkan. Jadi dalam penilaian, dalam pembelajaran, dosen harus apa namanya eh, memberikan penghargaan pada penilaian dan pengukuran kepada mahasiswa dengan cara-cara yang transparan, yang jelas, kemudian prediktabilitas. Maksudnya adalah prediktabilitas itu kita bisa mengetahui kira-kira kita memberikan tugas kepada mahasiswa, ini pengukurannya seperti apa. Kemudian kalau mahasiswa tidak memenuhi indikator itu, harus dapat nilai berapa. Nah, kalau ada mahasiswa yang katakanlah minta untuk transparansi nilai papernya, kita betul-betul bisa memberikan jawaban evidence based. Buktinya apa? Kemudian paragraf mana yang kira-kira harus diperbaiki, kemudian mana yang harus apa dikutip, misalnya begitu. Dan ini adalah bentuk keadilan yang diperlukan dalam mewujudkan integritas akademik. Jadi ada trust, kepercayaan, ada transparansi, ada kejelasan antara dosen dan juga mahasiswa. Dan tentu ini semua tidak bisa dilepaskan dari cara berkomunikasi antara dosen dan juga mahasiswa. Nah, nilai berikutnya adalah Bapak Ibu terkait dengan nilai integritas akademik adalah tanggung jawab. Bagaimana tiap-tiap individu dan juga institusi punya komitmen dalam menegakkan integritas akademik. Tanggung jawab ini meliputi distribusi dan juga duplikasi kekuatan untuk menghasilkan perubahan. Maksudnya adalah perpustakaan tidak bisa berdiri sendiri. Untuk itu, dia harus serta-merta mengajak seluruh komponen, entah itu prodi, fakultas, universitas, dan juga mungkin senat ya, dalam bersama-sama merancang satu kekuatan untuk menghasilkan perubahan. Kita tidak bisa menutup mata bahwa banyak sekali pelanggaran, tapi ini bukan akhir dari segalanya, bukan kiamat katakanlah, tapi adalah opportunity, peluang, kesempatan untuk pustakawan dan juga perpustakaan untuk berkontribusi. Nah, realisasinya adalah Bapak Ibu, banyak di antara kita yang masih apatis terhadap pelanggaran-pelanggaran ataupun penegakan nilai integritas akademik. Untuk itu, komunitas akademik itu harus bekerja sama untuk mengatasi sikap ini dan tentu harus dapat menginspirasi dalam upaya penegakan integritas akademik. Dan yang paling urgent adalah keberanian Bapak Ibu bahwa kita bersama-sama ingin membuat budaya akademis yang berkualitas, pendidikan tinggi yang berkualitas. Untuk itu, semua orang, dosen, mahasiswa, pejabat, pimpinan, fakultas, dan juga universitas harus berani dalam menegakkan nilai-nilai integritas akademik. Nah, kita lihat bagaimana implementasi di perguruan tinggi pada saat ini. Eh, yang pertama tentu saja kalau kita mengutip pada Permendikbud-Ristek nomor 39 tahun 2021 ada tindakan pencegahan. Nah, kalau kita bicara prediktabilitas ini adalah bentuk pencegahan. Bagaimana pimpinan dalam hal ini Kaprodi, kemudian Kapusdi, Kadep, fakultas, senat termasuk universitas itu harus internal driver. Maksudnya apa? Mengcreate mengcreate upaya-upaya kebijakan yang dapat mencegah adanya pelanggaran integritas akademik. Kemudian bagaimana membina?
Karena ada beberapa yang memang memang apatis sifatnya ataupun tidak tahu bahwa dia melakukan pelanggaran gitu kan, sehingga ada pembinaan. Ada penanggulangan. Bagaimana cara menanggulanginya? Inilah peran pustakawan, peran perpustakaan. Perpustakaan, pustakawan seyogyanya harus mampu memberikan ataupun mengembangkan program-program yang mampu memberikan penanggulangan dalam plagiasi misalnya. Kemudian memperkenalkan jenis pelanggaran dan tentu saja ada beberapa prosedur yang ini bukan ranah perpustakaan ataupun pustakawan, tapi ranah dari fakultas ataupun senat, akademik dan lain sebagainya. Yang kedua, Bapak Ibu, dalam integritas akademik ada beberapa pelanggaran yang sering kali terjadi di kampus kita. Yang pertama adalah fabrikasi. Jadi seolah-olah hasil riset itu harus dimuat dalam jurnal, bisa dikatakanlah di-grade dalam topik yang sama ya, dalam 2 pun 3 jurnal yang berbeda. Nah, ini bentuk fabrikasi yang tidak dibenarkan. Kemudian yang kedua adalah falsifikasi. Yang ketiga adalah plagiat, kepengarangan tidak sah, konflik kepentingan, dan juga pengajuan jamak. Nah, kalau kita bicara fabrikasi, tentu adalah kita membuat data penelitian atau informasi secara fiktif, di mana idenya sama, topiknya sama, tapi dengan katakanlah pembuatan data penelitian yang tidak sesuai, tidak ke lapangan, misalnya gitu, ataupun data yang dibuat sesuai dengan kepentingan-kepentingan tertentu. Falsifikasi. Falsifikasi ini merupakan perekayasaan data dan atau informasi penelitian. Nah, ketika seorang peneliti, dosen, mahasiswa menyadari bahwa ini adalah ada nilai-nilai kejujuran, tanggung jawab, kepercayaan, saya yakin bahwa nilai-nilai itu bisa membentengi para sivitas dalam melakukan pelanggaran, termasuk falsifikasi. Nah, kita lihat bagaimana kepengarangan tidak sah. Ini sangat sering terjadi di antara kita. Yang pertama adalah kepengarangan tidak sah ini merupakan bentuk kegiatan seorang peneliti, dosen ataupun mahasiswa yang sebenarnya dia tidak memiliki kontribusi dalam sebuah karya ilmiah. Entah itu berupa gagasan, pendapat, ataupun peran aktif dia berhubungan dengan keilmuan. Yang pertama contohnya adalah menggabungkan diri sebagai pengarang bersama tanpa memberikan kontribusi dalam karya. Biasanya orang Indonesia itu ada rasa enak dan gak enak, ewuh pekewuh, sehingga aduh ini kan senior, kita harus ajak. Nah ini salah satu bentuk pelanggaran integritas akademik. Harapan saya sih ke depannya kita bersama-sama apa namanya em, harus menyadari, harus berani bahwa ketika seseorang dosen ataupun mahasiswa tidak memiliki kontribusi, gagasan pendapat ya jangan dimasukkan dalam dalam artikel itu, Bang gitu. Yang kedua adalah menghilangkan nama seseorang yang mempunyai kontribusi dalam karya. Biasanya ini karena masalah personal. Biasanya ada suatu riset yang dilakukan bersama dan salah satu outputnya adalah karya artikel. Namun karena alasan tertentu, misalnya kebencian ataupun masalah personal, sehingga yang bersangkutan tidak dicantumkan dalam artikel. Ini juga merupakan bentuk pelanggaran. Yang ketiga, yang paling jamak adalah menyuruh orang lain untuk membuat karya sebagai karya yang bersangkutan tanpa memberikan kontribusi. Nah, ini juga merupakan hal-hal yang bisa kita benahi bersama. Ada peran pustakawan Bapak Ibu dalam mewujudkan, menegakkan, mengembangkan integritas akademik. Yang pertama adalah menyediakan panduan dan tutorial. Ini kita perlu belajar bersama dari beberapa perpustakaan perguruan tinggi di Indonesia yang sudah well done gitu ya. UPH contohnya. Ini saya tahu bahwa perguruan tinggi harus mampu menyediakan panduan dan juga tutorial untuk membantu dosen dan juga mahasiswa dalam mencari informasi dan data. Silakan buat modul untuk literasinya, modul untuk A, B, C, dan sebagainya. Ini sebagai salah satu bentuk dalam penanggulangan, dalam upaya menghindari pelanggaran terhadap integritas akademik. Kemudian menyediakan penelusuran literatur ataupun sistematik literatur review misalnya. Bagaimana pustakawan itu membantu dosen mahasiswa dalam menemukan literatur yang relevan dengan risetnya. Saya rasa peran-peran ini yang sudah banyak dilakukan, tapi saya yakin perlu katakanlah apa ya peningkatan, perlu upaya lebih
lebih banyak lagi supaya memberikan persiapan kepada para sivitas untuk membuat riset yang berkualitas. Memberikan pelatihan ini juga sering-sering ataupun banyak dilakukan oleh perpustakaan perguruan tinggi. Bagaimana cara mengutip, menggunakan Mendeley, Zotero, dan lain sebagainya. Menjadi anggota Komite Integritas Penelitian. Nah, saya rasa Bapak Ibu perlu melibatkan diri secara aktif dalam menjadi bagian dari Komite Integritas Penelitian di kampus masing-masing. Ini semata-mata dilakukan untuk tadi ya berjejaring, memperkuat, menduplikasi semangat perubahan, menduplikasi kekuatan dalam pencegahan terhadap pelanggaran integritas akademik. Nah, ini yang kelima dan keenam sudah banyak dilakukan membantu manajemen data riset ataupun riset data management. Ini saya rasa seorang dosen dan juga mahasiswa akan sangat senang ketika mereka dibantu dalam misalnya dalam penelusuran bibliometrik, melakukan riset sistematik, literatur review, dalam membuat visualisasi data dan lain sebagainya. Menjalin kemitraan. Nah, saya sangat senang ketika ada beberapa kesempatan, termasuk hari ini, beberapa perusahaan penerbitan ikut terjun, ikut concern dalam menjalin kemitraan dengan perpustakaan perguruan tinggi. Izinkan saya menyampaikan beberapa pengalaman ketika saya studi di Belanda. Ada contohnya dari Vrije Universiteit di Amsterdam. Mereka melakukan simposium Connecting Data for Research. Ini bagaimana mereka mengintegrasikan data-data penelitian itu menjadi satu hal yang menyenangkan, yang bisa membantu para mahasiswanya S1, S2, PhD, termasuk para saintis untuk mengolah data supaya bermanfaat. Apa namanya itu mengintegrasikan data antara satu riset dengan riset yang lain supaya bermanfaat, gitu. Nah, ini contohnya yang saya ikuti waktu itu di Vrije Universiteit, Connecting Data for Research, Good Practices for Data Integration and Reuse. Ini menarik sekali. Dan ini bukan saja kerjaan dari satu perpustakaan, tapi kombinasi dari Vrije Universiteit Amsterdam Library, dari Leiden, dari UvA, Amsterdam, Radboud Universiteit Nijmegen, dan lain sebagainya, disupport oleh beberapa institusi yang memang relate. Sebagai para kandidat doktor, PhD, master, mereka wajib mengikuti namanya introductory meeting. Mereka dikenalkan dengan scientific conduct, communication in science, time management, dan lain sebagainya. Dan ini yang saya ikuti, ada scientific conduct, bagaimana tadi menghindari fabrikasi, menghindari falsifikasi, kepengarangan tidak sah, dan itu merupakan hal yang harus diberikan dari awal ketika mereka masuk di bangku perguruan tinggi. Ini yang saya ikuti ketika di Erasmus Rotterdam berkaitan dengan research positioning and trend identification termasuk research support. Ini dilakukan oleh tiga perpustakaan perguruan tinggi. Ada Delft Universiteit, ada Leiden Universiteit, dan juga Rotterdam Erasmus Rotterdam University. Ini kami dikenalkan dengan tools bibliometrik oleh Prof. Ludo, dan ini sangat membantu sekali para sivitas. Bukan saja bidang perpustakaan, tapi juga bidang-bidang ekonomi, bidang-bidang teknik, bidang-bidang social sciences yang lain yang memang bisa menggunakan hal ini. Baiklah Bapak Ibu, ada langkah-langkah yang bisa diterapkan oleh pustakawan. Tentu pustakawan harus memiliki sikap profesionalitas. Sebagai suatu profesi yang menarik, profesi yang diakui oleh negara, Bapak Ibu harus memiliki sikap profesionalitas dalam bekerja. Harus melayani pemustaka, dosen, mahasiswa, sivitas dengan soft skill yang relevan. Tentu dengan era teknologi harus memiliki kemampuan teknologi, komunikasi dan informasi yang mencukupi, dan bahasa asing yang mumpuni. Bapak Ibu juga harus memahami karakter pemustaka, karena anak-anak sekarang berbeda dengan generasi milenial, Gen X, dan lain sebagainya, yang dengan demikian Bapak Ibu
ketika memahami mereka, bisa memberikan layanan yang bagus, prima, sehingga bisa meningkatkan nilai kredibilitas Bapak Ibu. Bapak Ibu harus memiliki jiwa kepemimpinan. Maksudnya apa? Bisa memotivasi tadi. Orang yang sikapnya apatis, sikapnya tidak peduli dengan integritas akademik, bisa memberikan pencerahan bahwa ini penting, ini harus dilakukan, itu tidak boleh dilakukan, dan lain sebagainya. Yang keempat, Bapak Ibu selaku pustakawan perguruan tinggi, selaku apa namanya, orang yang banyak ditanyai oleh fasilitas, harus mampu berkolaborasi. Maksudnya apa? Tidak apa namanya in the box ya. Jadi berpikirnya harus out of the box, kemudian bisa berkolaborasi, bekerja sama, dan tentu terlibat dalam berbagai kegiatan akademis, menulis artikel, publikasi ilmiah, memberikan ide, gagasan, dan pemikiran yang inovatif. Nah, saya ingin membawa ke garis besar, tadi saya sebutkan namanya open science, bahwa era pada saat ini, kalau kita bicara current global open education, termasuk untuk higher education di perguruan tinggi, kita lihat ada namanya open access, ada open data, ada open educational resources, ada open science, open teknologi, dan lain sebagainya. Nah, ini adalah bingkai yang perlu Bapak Ibu waspadai, sekaligus menjadi challenge bagaimana Bapak Ibu mampu beradaptasi pada era digital seperti saat ini. Kita kenal ada namanya curation, ada collaboration, kemudian ada cross institutional team. Jadi nggak bisa Bapak Ibu hanya mengandalkan teman-teman dari perpustakaan. Harus kerjasama dengan orang IT, dengan orang hukum, dengan senat akademik, dengan prodi, fakultas, dan lain sebagainya. Nah, bagaimana peran perpustakaan perguruan tinggi? Bapak Ibu harus memiliki sifat ataupun apa namanya itu eh, sifatnya adaptif. Maksudnya tidak bisa menutup diri, harus mengikuti perkembangan zaman. Dulu kita kenal istilah namanya collection centric. Jadi semua berbasis pada koleksi. Pokoknya pengadaan koleksi. Kemudian berubah menjadi client center orientation. Maksudnya apa? Berubah fokusnya kepada klien, pemustaka. Pada saat ini berubah lagi menjadi user experience. Yang paling penting adalah pengalaman para pemustaka, dosen, mahasiswa dalam eh, mencari informasi. Connection, bahwa satu sama lain adalah terkoneksi. Koleksi perpustakaan, mahasiswa, dosen, perpustakaan, dan juga lembaga penelitian itu harus bekerja sama dalam memberikan informasi kepada para sivitas. Makerspace memberikan ruang pembelajaran yang hebat, yang menyenangkan kepada para sivitas. Dan tentu tidak membeda-bedakan antara satu mahasiswa dengan mahasiswa yang lain, dosen yang satu dengan dosen yang lain, sehingga harus memiliki sifat inklusivitas. Dan yang paling penting, semua harus tepat sesuai aturan dan mendukung etika dan juga integritas akademik. Ada banyak layanan Bapak Ibu yang bisa diberikan pustakawan dalam mendukung pembelajaran, evolving learning, teaching, dan juga riset. Tentu perlu manajemen yang fleksibel, manajemen yang mampu berorientasi kepada pemustaka dengan banyak program. Contohnya apa? Information literasi, memberikan literasi informasi. Open access transformation, transformasi open access yang saya rasa ini tidak bisa sekali jadi, tapi perlu tahapan yang panjang. Ada open data management. Kalau tadi saya bicara mengenai riset data management, sekarang ada yang namanya open data management. Bagaimana data ini bisa diakses oleh orang lain, bisa dikritisi, bisa dikembangkan menjadi data lain, bisa dikomparasi, bisa diintegrasi. Nah, ini adalah tugas dan peran pustakawan. Open Educational Resources ini adalah OER yang memberikan banyak sekali koleksi tadi ya, collection center ya, di mana para mahasiswa bisa belajar dari banyak hal. Open Source Environment, Open Science Policies yang tadi saya sampaikan, e-research support yang tadi juga saya sampaikan bagaimana mensupport riset-riset yang sifatnya kekinian, contohnya digital
curation, digital scholarship, dan lain sebagainya. Copyright legislation termasuk memberikan advance skill and further training of library staff, memberikan kesempatan pada pustakawan untuk dia mengikuti training-training yang lain ataupun yang relate. Saya rasa itu yang ingin saya sampaikan. Saya sangat senang untuk menyimak dan juga mendengar pertanyaan dari Bapak Ibu. Saya serahkan kepada Bapak Philip selaku moderator. Silakan, Pak. Baik, terima kasih Pak Nurmaya atas paparannya, Bapak Ibu. Eh, Tadi udah sedikit panjang lebar gitu ya, Bapak Nurmaya menjelaskan dari sisi pustakawannya. Bapak Ibu mahasiswa, rekan-rekan mahasiswa, wah ini webinarnya hanya terkait pustakawan enggak, tapi minimal rekan-rekan mahasiswa bisa tahu mana aja sih ini yang tergolong sebagai plagiat atau tindakan-tindakan apa aja sih yang mungkin bisa saya hindari di dalam nanti nyusun tugas akhir seperti itu ya. Baik, untuk pertanyaan nanti mohon ditulis saja di kolom chat ya Bapak Ibu. Mengingat keterbatasan waktu, kita akan melanjutkan ke narasumber kedua, eh, Prof. Henry. Bisa ditampilkan CV-nya? Saya tidak menyiapkan CV, Pak Philips. Saya kirimkan kepada Bapak kemarin narasi agak panjang. Saya kira cukup bahwa saya dosen di Fakultas Hukum gitu aja ya. Baik, Prof. Eh, untuk mempersingkat waktu, eh, saya persilakan Prof. Henry untuk paparannya. Baik, baik. Terima kasih Pak Philips. Terima kasih juga untuk Pak Primaya yang sudah sangat detail dan tajam mengupas permasalahan sesuai dengan topik yang ditentukan oleh rekan-rekan dari Library UPH untuk kita berdua. Kalau tadi di awal ada pesan agar saya lebih memberi penekanan kepada regulasi atau kebijakan pemerintah, maka sesungguhnya regulasi itu sudah dijelaskan secara detail oleh Pak Primaya. Karenanya saya izin kembali kepada PPT yang sudah saya siapkan dengan judul ini, Disrupsi Integritas Akademik. Sebagai satu tantangan bagi pustakawan, saya ingin memulai dengan variabel kata disrupsi. Satu kerusakan yang mengancam integritas akademik yang itu sudah meluas. Dari pengalaman saya, mohon maaf tanpa bermaksud takabur, menulis buku mengenai plagiarisme yang diterbitkan oleh Canisius, saya berkesempatan diundang untuk banyak perguruan tinggi
di Jakarta, Bandung, Jogja, Solo, Surabaya yang sama-sama merefleksikan kegelisahan tentang ancaman sanksi plagiarisme yang diatur di dalam Permendikbud nomor 10 tahun 2017. Itu bagian dari materi yang saya eksplor di dalam buku saya, dan saya memang merasa tidak confidence untuk mengatakan substansi regulasi tadi itu jelas dan memadai. Saya bahkan menilai ini sumir dan tidak didasari oleh pemahaman yang jelas tentang plagiasi. Tetapi sanksi terhadap plagiasi yang masih absurd seperti itu tegas-tegas dinyatakan di dalamnya. 2-3 tahun terakhir ini, buku saya seperti tenggelam dan yang muncul adalah disrupsi integritas akademik bukan dari segi moralitas seperti yang saya tulis, tetapi dipacu oleh kemajuan teknologi informasi dan telekomunikasi. In short, saya mengidentifikasi ini sebetulnya pangkal kegelisahan dan keresahan banyak perguruan tinggi di dalam bagaimana menyikapi adanya digital teknologi yang sangat pesat yang masuk dalam ekosistem akademik, khususnya adanya AI ChatGPT yang menjadi sumber informasi yang tanpa bisa diverifikasi kebenarannya, yang itu menjadikan atau menciptakan pengerusakan terhadap konsep status dari authorships dan ownerships, merusak pemahaman penalaran aspek legal dan nilai moral yang dibangun secara kokoh di dalam Undang-Undang Hak Cipta kita. Jadi saya melihat sebetulnya tidak cukup dengan Permendikbud yang terakhir yang tahun 2021 yang sebetulnya hanya memversikan ketidakjelasan kedua dari Permendiknas waktu itu nomor 10 tahun 2017 itu. Kalau mau mendapatkan legal ground-nya yang bisa dipakai untuk menghukum, menyalahkan, menindak, yang paling kuat adalah Undang-Undang Hak Cipta. Di dalamnya ada konsep mengenai authorships, siapa yang dimaksud sebagai pencipta atas satu karya, siapa yang dimaksud sebagai pemilik satu karya cipta, di situ dibatasi oleh tes originality. Kalau pagarnya, rambunya adalah tes originality, maka segala yang dielaborasi di dalam Permendikbud Ristek yang terbaru itu tersaring semua. Bagaimana aspek legalnya? Cukupkah peraturan menteri bisa menjadi dasar untuk mengeluarkan mahasiswa atau dosen yang melakukan plagiasi? Ini juga akan menjadi perdebatan panjang. Bobot kesalahannya dengan sanksi
yang akan diterapkan sebagaimana diatur di dalam Permendikbudristek 21 tadi itu tidak setara. Ini lebih bicara mengenai nilai-nilai moralitas seorang mahasiswa, dosen, researchers. Jadi harus ada ukuran parameter kesetaraan antara kesalahan dengan sanksi yang bisa dikenakan. Saya membuat outline di sini sebetulnya pangkal parahnya terjadi disrupsi integritas akademik itu. Bukan kemarin ketika segala sesuatunya masih konvensional. Lalu apa sebetulnya yang dimaksud? Sebagian dari teman-teman saya kira sudah sangat familiar dan bahkan sudah mempraktekkan fasilitas aplikasi ChatGPT. Even di kampus kecil yang saya kunjungi untuk PKM semester yang lalu pun mereka sudah resah dengan itu. Jadi apalagi di kampus-kampus yang notabene berada di kota yang lebih well informed dengan persoalan-persoalan ini. Itu sebabnya saya memulai dengan tes integritas akademiknya. Bukan merujuk kepada Permendikbudristek, apa sih nomenklaturnya berubah-berubah, jadi bikin saya bingung. Tes integritas akademik sungguh-sungguh ditantang, diukur dari bagaimana kita sebagai mahasiswa, dosen, researchers melakukan penulisan karya ilmiah dengan memanfaatkan aplikasi ChatGPT ini. Saya lokalisir khusus di perguruan tinggi, karena ChatGPT juga bisa dipakai di kantor-kantor untuk laporan apalah. Itu juga diproduce dengan menggunakan AI. ChatGPT ini ditanya bagaimana laporan tentang korban kerugian banjir di Pekalongan misalnya, dia bisa jawab tanpa kita harus melakukan studi on-site. Kita bisa mendapatkan gambaran itu. Teman-teman, ChatGPT sebetulnya hanya alat bantu. Pembantu kita, asisten kita, virtual assistants untuk membuat teks academic paper atau sekedar kita melakukan translasi dari bahasa apa ke bahasa apa, melakukan penyusunan manuskrip dan menjawab pertanyaan user. Any question. Ini hebatnya. Ini yang nanti juga akan coba kita potret sebetulnya seberapa dahsyat AI ini bisa menjadi alat bantu kita. AI adalah otak atau rohnya ChatGPT. Dia sangat highly intelligent, sangat cerdas dalam ukuran parameter kita bicara tentang educational level, orang, human being. Kalau itu human being, ini orang yang sangat cerdas. Tetapi karena dia bukan human being, ini adalah artificial intelligence. Otak, bahasa Prof. Ramli saya lupa, beliau punya bahasa translasi dari pengertian AI ini bagus banget. Alat bantu research data dan informasi dan menjawab berbagai masalah
Persoalannya tidak ada sitasinya, tidak disebutkan sumbernya. Dia menjawab A, B, C, D, E, tetapi ketika menjelaskan tentang climate change misalnya, pakai bahasa dia tanpa ada sumber data yang disitasi, kita percaya itu. Karena kita sudah menempatkan dia sebagai pembantu kita yang sangat kita percaya. Apakah data itu valid dan relevan untuk dasar pengambilan keputusan? Saya ragu-ragu. Di birokrasi, satu keputusan harus ditawarkan, diajukan setidaknya dengan 3 opsi pilihan dan plus minusnya. Itu sebabnya di birokrasi kita mengembangkan model cost and benefit analysis untuk merancang kebijakan. Nah, kalau yang kita ambil data informasi itu dari ChatGPT, apa itu valid? Apa itu relevan untuk dasar pengambilan keputusan? Harus di-counter dengan cek pada sumber, terutama primary source yang lain. Coba kita bandingkan ketika kita searching informasi di Google, yang hasilnya hanya kita pakai sebagai basis data. Kita masih harus mengolahnya, kita masih harus menarasikan, kita harus melakukan paraphrase secara sedemikian rupa, yang itu menjadi bentuk intervensi intelektualitas kita, sehingga apa yang kita dapatkan dari ChatGPT bukan bahan mentah. Catatan kecil, ChatGPT menggunakan teknologi generatif pre-trained transformer, yaitu model NLP yang sekarang ini sangat happening. Isi otaknya AI itu bersumber dari internet, dari kerjasama dengan pihak ketiga, dan dari sumber-sumber informasi lainnya. Yang dimaksud dengan pre-trained itu bukan melatih seperti kita melatih fisik kita, tetapi dia ditanya dengan berbagai pertanyaan-pertanyaan. Semakin banyak pertanyaan diajukan, dia semakin cerdas, semakin pintar, semakin well-trained. Itu sebabnya database-nya atau global atau data sources-nya AI itu semakin hari semakin lengkap, menjadi data yang mendukung. ChatGPT menggunakan otak cerdas AI untuk menjawab perintah dan pertanyaan dengan respon yang natural dan human-like. Seperti bahasa akademik yang kita pakai sehari-hari. Masalahnya, dalam konteks pro kontra, apakah kita bisa mengandalkan data yang kita kolek dari ChatGPT tadi sebagai karya kita? Konsepsi hukum hak cipta hanya melindungi hasil konten yang sifatnya original. Kalau itu mencakup hasil ChatGPT, apakah manuskrip, lirik lagu, puisi, atau translasi, itu masih kita hold. Dia tidak authorized untuk enjoy copyright protection karena tidak ada intervensi intelektualitas manusia yang menjadi dasar bagi lahirnya karya-karya yang saya sebut tadi.
Untuk publikasi, kita perlu melakukan second reading dan editing, termasuk revising untuk menghindari plagiasi. Sebab database ChatGPT itu merupakan copyright works milik banyak author. Tapi sudah blended, sudah menyatu, sudah menjadi bagian dari big data, sehingga sudah kehilangan jejak digital siapa owner dari informasi ini, siapa authors dari informasi ini. Dia bisa menjelaskan tentang something, tapi tidak ada referensi yang dalam kebiasaan dunia dan suasana akademik kita itu hanya bisa dipercaya kalau ada referensinya. Resiko besar AI bagi peradaban kemanusiaan ini tidak terukur. Karena kalau kita tidak segera membangun kesepakatan global tentang pengendalian AI, batas mana yang tolerable dan batas mana yang bebas just for fun, itu teknologi akan menjadi pengendali manusia. Yang semula teknologi itu untuk manusia, nanti akan berbalik manusia untuk teknologi. Kemampuan AI untuk mengubah dunia dalam tanda petik. Ini personal guessing saya, bahwa akan banyak nanti chaotic fix dan misleading information yang muncul dihasilkan dari AI ini. Bahasa ChatGPT bagi ekosistem research akademik itu sementara ini kita hold dengan no authorships, no ownerships, dan no plagiarism. Ketika kita menghold ini sebagai satu disclaimer statement, ini karena kita belum ada kesepakatan saja di tingkat global. Segala sesuatunya masih berkembang. Akan seperti apa 2 tahun yang akan datang, 5 tahun yang akan datang. Kalau sekarang pemerintah buru-buru mengatur, membuat pagar, batasan, arahan, larangan, jangan-jangan nanti 2 tahun yang akan datang sudah berubah karakter dan versi-versi dari teknologi yang ditawarkan. Ini teman-teman, di kalangan teman-teman di birokrasi, ketika saya menanyakan what we have to do, mereka bicara hold on. Kita nunggu perkembangan lebih lanjut. Beberapa putusan pengadilan di China, di UK, di Amerika pun belum satu bahasa untuk memastikan tentang status ownerships maupun status authorships-nya. ChatGPT seperti tadi saya sampaikan is trained on a large datasets of human-generated text. Ini yang memerlukan perenungan kita sebelum kita memutuskan untuk mengarahkan kebijakan kita. Sudah pasti kita harus mengkaji ini, bukan diam. Kita harus memberi jawaban terhadap keresahan para mahasiswa, para pendidik tentang ancaman terhadap integritas akademik ini. Nomor 1, review yang perlu kita pastikan, pertama,
bahwa ChatGPT akan mengerjakan tugas sesuai dengan instruksi kita melalui specific prompt. As a man-made, buatan manusia, ChatGPT tidak boleh lebih pintar dari manusia. Manusia siapa yang akan kita sandingkan untuk diadu kepintarannya dengan ChatGPT? Kita bingung memastikan itu. 100 profesor dengan 100 bidang keilmuannya, apakah bisa setara kemampuan kecerdasannya untuk menjawab anything tadi? Lebih tahu tidak berarti lebih pintar. Ini bahasa penghibur saja. ChatGPT memang lebih tahu karena dia punya big data yang di dalamnya tersimpan ada pertanyaan untuk merespons setiap pertanyaan yang masuk. Dilalahnya belum pernah ada pertanyaan yang tidak bisa dijawab. Kemarin ada contoh specific prompt, bukan meminta musical lyrics untuk lagu atau academic paper, tapi menanyakan tentang siapa Yesus. AI menjawab, dan jawabannya tidak sama dengan apa yang teman-teman dan saya sebagai orang Kristiani meyakininya. Pertanyaan mengenai burak yang dipakai oleh Nabi Muhammad untuk Isra Mi'raj, itu burung atau kuda terbang? Kok kecepatannya secepat kilat? Coba teman-teman tanyakan ke ChatGPT. Apa jawabannya? Nah, hal-hal seperti ini, teman-teman, yang tadi saya khawatirkan. Kalau kita terlalu mengandalkan dan fully trust kepada jawaban-jawaban yang dikeluarkan oleh ChatGPT, itu berbahaya. Itu baru 2 contoh yang saya coba pakai untuk pemancing. Kita bisa mempertanyakan banyak hal yang jawabannya mungkin bisa bertentangan dengan nalar dan pemahaman ataupun keyakinan pribadi antar pribadi kita. ChatGPT has the ability to generate human-like. Saya kok tidak, sebentar. Human-like text based on prompt given, ini yang tadi saya sampaikan. Seperti natural banget jawabannya. Seperti kita tidak bisa meragukan. Nah, dari tes tentang disrupsi akademik tadi, saya termasuk mengambil posisi untuk tidak sepenuhnya percaya kepada AI dan ChatGPT. Bagaimanapun itu adalah human man atau man-made atau human being creation. ChatGPT berpotensi mengubah peradaban akademik, ya. Bagaimana cara mendayagunakan komputer dan orientasi output yang ingin dihasil, mengaburkan hakikat kreativitas dan intelektualitas, ini akan berubah secara fundamental. Kreativitas kita itu sudah tergerus, menipis karena kita tidak lagi menggunakan otak kita sendiri, kemampuan intelektualitas kita sendiri, tapi kita pakai pembantu kita yang AI tadi.
Ini menipiskan etika dan moralitas akademik. Tugas dulu kalau ada tugas dari dosen, pontang-panting kita berebut duluan lari, selesai kuliah, masuk ke perpustakaan karena bukunya terbatas. Sekarang selesai kuliah, dosen memberi tugas, besok harus jadi, tidak satupun mahasiswa datang ke perpustakaan untuk mencari bahan itu. Karena dia punya pembantu ini tadi, mengabaikan potensi kemampuan diri sendiri dan lebih mengandalkan ChatGPT. Yang terjadi adalah kita menjadi kehilangan kesadaran untuk memaksimalkan intelektualitas kita untuk membangun integritas kita. Kita mengabaikan potensi diri kita, menakar terlalu rendah. Ini susah nih, saya pakai ChatGPT aja. Kurang lebih cara berpikirnya akan menjadi seperti itu. Pertanyaan yang tadi saya singgung di outline, dari aspek legalnya, status hukum hasil ChatGPT ini memang masih debatable. Di grup yang saya ikuti masih ada pro kontra tentang siapa pencipta artikel yang outputnya itu berasal dari ChatGPT. ChatGPT menggunakan database sebagai sumber analitiknya. Tapi bagaimana validitas outputnya? Para lawyers yang menangani kasus, dia bisa menggunakan ChatGPT, AI, menanyakan how to solve this kind of problem. Itu diberi advice. Tetapi hukum mana yang dipakai? Nobody knows. Karena bahasanya seperti itu. Kalau kita mengatakan beri penjelasan bagaimana advis hukum terhadap kasus kepailitan berdasarkan hukum Indonesia, clear, itu hukum Indonesia yang dipakai. Lupa kita memberikan batasan Indonesia, jawabannya sudah berbeda. Jadi validitas prompt itu juga sangat menentukan output yang akan kita dapatkan. Sementara tidak ada standar, tidak ada review tentang akurasi, dan tidak ada filter untuk mencegah plagiasi. Sebegitu tergantungkah kita kepada ChatGPT karena everything bisa dia selesaikan dengan jawaban yang memadai? Ini mengganggu ekosistem akademik. Ada pemikiran dalam satu forum diskusi, kita perlu melakukan redefinisi tentang arti atau makna dari plagiarisme ataupun etika. Ini harus kita redefine dengan mengadjust pada perkembangan zaman. Nah, ini yang masih banyak ditentang. Mampukah kita membuat satu narasi yang membadankan norma tentang apa itu plagiarisme? Kita paling-paling hanya memberikan semacam kriteria. Tetapi sesungguhnya mengambil ide, gagasan, pikiran orang saja by law itu sudah plagiarisme. Itu sudah plagiasi. Nah, bagaimana kita mengkritisi peraturan Menristek nomor 39 tahun 2021 ini?
ada beberapa parameter yang hilang. Kalau ini di cross check dengan Undang-Undang Hak Cipta, ini sangat sumir. Padahal dipakai sebagai pedoman. Dulu saya kencang mengkritisi Permendiknas nomor 10 tahun 2017. Itu pelanggaran etika atau pelanggaran hukum. Itu saja tidak jelas, tetapi bisa dipakai untuk mencabut ijazah yang telah pernah diberikan. Itu fatal. Specific prompt mencerminkan orientasi atau kebutuhan dan gagasan dari user. Coba kita tes, jika lebih dari satu prompt yang sama, saya, Pak Philip, dan teman-teman yang lain menggunakan prompt yang sama, kira-kira kita akan mendapatkan jawaban yang persis sama atau tidak? Saya belum pernah melakukan, tetapi kiranya itu perlu juga dijadikan batu uji. Diskusi kita kemudian, otak AI dapat menciptakan karya kreatif yang baru. Ya, baru. In the sense, belum pernah ada sebelumnya. Bisa itu kombinasi, bisa itu sintesa, bisa itu gabungan dari beberapa aspek yang sebelumnya belum pernah ada. Tetapi dari sisi originality-nya, apakah unsur-unsur yang terintegrasi tadi, kalau diklaim sebagai ciptaan orang yang membuat prompt-nya, itu bisa layak dianggap sebagai authors-nya? Ini problema tentang authorships dan ownerships yang diklaim kalau ada similar instruction atau prompt. Originality test di dalam Undang-Undang Hak Cipta tegas bahwa the original works must be stemmed from the authors and is not copying from others. Lolos atau tidak luaran yang kita dapatkan dari ChatGPT tadi, kalau dilihat, is it stem from the authors? Is it original and not copying from others? Belum lagi nanti kalau kita mau menguji kejujuran mahasiswa kita, feeling judgment kita. Ini paper ini kok bagus banget ya. Too good to be true. Saya mengambil ini dari lirik lagu. Too good to be true. Untuk dianggap itu sebagai karya mahasiswa. Terus gimana? Karena covernya dinamain dia. Kita mau menghukum, mau menghakimi dia, mau memanggil dia, meminta klarifikasi dan sebagainya. Kalau puluhan mahasiswa melakukan seperti itu, ini kerjaan yang luar biasa, wasting time. Produk ChatGPT tetap berpotensi plagiasi meski tidak menjadi intensinya. Meskipun bukan dimaksudkan untuk memplagiat, tetapi pertanyaan-pertanyaan yang sama dengan keyword yang sama akan melahirkan dua karya yang similar. Originality tidak 100% precisely the same. Doktrinnya adalah bila ada persamaan secara substansial, maka itu adalah plagiat. ChatGPT dan AI ingin menjadi makhluk hidup, ini sekedar catatan yang saya quote dari
sebuah artikel, saya lupa mencantumkan di sini, itu sebabnya saya buat dalam tanda kurung. Ingin menjadi makhluk hidup karena punya otak. Tapi apa bisa jatuh cinta? Karena mereka tidak punya feeling. Hanya otak saja, apa bisa jatuh cinta? Ini masalah yang harus kita jawab. Status authorships lagi-lagi mengulang dan mengoverlap. Googling masih harus diverifikasi, diolah, dan dianalisis sesuai dengan kebutuhan datanya. Karena tidak precisely menjawab. Kita hanya punya keywords, oh ada info kurang lebih ada yang relevan. Tetapi tidak itu yang kita pakai as it is. ChatGPT jawaban yang lengkap dan cepat dari ini bukan hasil karya intelektualita manusia. Ini yang tadi saya sebut adanya problem no authors and no copyrights. Karena doktrinnya the author is the party who actually creates the works, the person who fix an idea into a tangible expression. Seseorang yang memfiksasikan ide gagasan ke dalam bentuk yang berwujud, he is the author. He is natural persons entitled to enjoy copyright protection. Saya mohon waktu sedikit lagi, ada beberapa lembar lagi ya Mas Philip ya. Izin. Baik, Prof. Status ownerships ini juga membingungkan dengan database atau big data global. ChatGPT dapat menghasilkan karya tulis baru. Yes. Is it literary copyright works? Not sure. Baru jangan-jangan ternyata itu ada versi Indonesia, ternyata itu ada manuskrip yang sama yang ada di Perancis atau di Rusia atau di bahasa-bahasa Spain yang kita tidak mengenalnya. Ini masalah ketika kita misalnya menggunakan itu untuk publikasi worldwide. Wah, ini bisa hanya belum terjadi saja. Tetapi kalau ada yang berani membuat artikel berbasis ChatGPT dipublikasikan dan lolos di dalam jurnal internasional yang sumbernya itu dari ChatGPT, itu akan menjadi pukulan yang telak bagi kepercayaan kita pada ChatGPT. ChatGPT cannot own what it writes. Dia tidak bisa memiliki apa yang dia tulis. It is just an AI. Hanya produk dari AI saja. Perlu ada kontribusi elemen kreatif dari users yang diakui, yang dapat diakui sebagai copyright works. Yang saya maksud teman-teman, that's okay. Ambil dari ChatGPT, serap idenya, paraphrase, sisipkan tambahan-tambahan data detail dari kita, hilang jejak pengambilan dari ChatGPT-nya, itu akan menjadi original works. Itu pun belum 100% menjamin. Tetapi intervensi manusia, intelektualitas dari human being harus ada dan mengubah secara substansial apa yang dihasilkan oleh ChatGPT. Elemen kreatif tercermin pada narasi prompt atau instruksi yang harus spesifik, purposive, kreatif, dan bahkan direktif.
yang itu harus berbasis ide, gagasan, dan minat user. For sure, pasti kita punya kebutuhan, ada idenya, ada basis gagasannya, ada minat yang kita ingin dapatkan dari bantuan pembantu kita itu. Kualitas instruksi dengan demikian menentukan originalitas teks dan status hukumnya. Sekarang yang menjadi persoalan adalah dilema plagiasi ini. Apakah dapat dicegah? Secara teknis dan yuridis sulit. Database ChatGPT itu merupakan big data global yang informasi, data, dan segala sesuatunya sudah blended. Tidak lagi terstruktur seperti file rak buku-buku kita, ini hukum perdata, hukum pidana, hukum administrasi negara, campur. Tetapi dia punya kemampuan sangat cepat untuk ditarik dengan satu pancingan prompt dan keluar memberikan jawaban atas pertanyaan kita. Apakah plagiasi dapat dicegah? Karena tidak ada sitasi yang um, yang melengkapi informasi luaran dari ChatGPT tadi, mengakibatkan ini tidak bisa dicegah. Tidak wajib menggunakan filter Turnitin dan tidak ada larangan menggunakan ChatGPT. Kalau ada dosen yang mengatakan jangan pakai ChatGPT, coba apa reaksi mahasiswa? Ini dosen ini jadul banget. Wong ini alat bantu kita kok, kenapa saya dilarang-larang? Wah, banyak sekali reaksi resistensi dari mereka. Sehingga ada kecenderungan untuk wait and see, diam, meskipun itu dianggap kemudian menjadi permisif. Tetapi kita harus cepat membangun satu sikap bahwa ChatGPT is okay sekedar sebagai alat bantu, tapi please lakukan intervensi dengan menggunakan nilai-nilai intelektualitas kita. Pengguna ChatGPT perlu melakukan review dan verifikasi. Jangan apa adanya diserahkan. Perlu intervensi berdasarkan human intellectuality kita. Perlu kejujuran untuk mengaku bahwa ini adalah sebagian berasal dari produk ChatGPT. Teks hasil ChatGPT sekedar bahan awal dan bukan final. Perguruan tinggi perlu memagari diri dari distorsi dilema ChatGPT. Jaga ekosistem dan peradaban akademik atau academic honesty. Apa yang saya maksudkan di sini adalah jangan kemudian kita tidak care dengan persoalan yang kita hadapi, meskipun belum ada aturan tertulis. Doktrin legal positivism sementara ini tidak membantu kita. Tetapi etika dan moral itu membantu kita, teman-teman. Etika dan moralitas yang menjadi nilai dari academic honesty, kejujuran akademik, berbasis moral dan nilai-nilai kejujuran itu tetap menjadi jawaban terhadap kejujuran dalam kita beraktivitas. Berbeda dengan ulasan dari Mas Normaya, saya sedikit menyinggung tentang peran pustakawan. Saya identifikasi 3 kelompok saja, bahwa
librarians adalah friend of researchers, sahabat peneliti yang menyediakan referensi informasi sebagai primary sources, baik yang itu tangible maupun informasi yang sifatnya digital. Sebagai friend of researchers, librarian bertanggung jawab mengedukasi sivitas akademika. Bukan sekedar, mohon maaf, kantor pos yang menerima dan melepaskan buku yang dipinjam, tetapi juga bersahabat dengan para peneliti. Kalau mereka tidak familiar dengan bagaimana mengutip quotation dari buku, apakah dengan menggunakan insert notes atau footnote, teman-teman harus bisa mengajarkan dan meluruskan cara sitasi yang benar. Yang kedua, ini lebih strategik, sebagai pengawal academic integrity, the guardians of academic integrity. Ini punya peran strategis untuk anti dan mencegah plagiasi. Hal ini harus disuarakan benar-benar untuk mengingatkan kepada para mahasiswa risikonya melakukan plagiasi. Mungkin mereka memang tidak tahu, tapi kalaupun tahu, mungkin belum pernah ada mahasiswa yang dikeluarkan dari kampus karena kasus plagiarisme, sehingga mereka easy going. Nah, apa perlu someone kita gantung di Monas untuk menunjukkan pada dunia ini loh ijazah yang ditarik kembali, kita kibarkan di Monas, kita gantungkan sebagai bentuk contoh pelaku kejahatan plagiarisme yang harus dihukum. Menentukan cara dan etika penelitian, memanfaatkan software deteksi plagiasi. Saya sangat terima kasih kepada teman-teman di Libanev, di perpustakaan Untoro, Mas Philip dan teman-teman yang selalu membantu mahasiswa-mahasiswa, terutama bimbingan saya, untuk melakukan cek Turnitin, kesamaan. Kesamaan itu bibit dari plagiarisme, atau mungkin obviously sudah merupakan plagiarisme. Deteksi Turnitin membantu kita untuk meminimalisir. Dan rekan-rekan librarian harus menjadi prime mover untuk academical dan cultural honesty. Sebagai penggerak utama, saya sangat mengapresiasi setelah sekian lama saya dulu bersama-sama Pak Philip membuat acara seperti ini diulangi lagi. Nanti semester depan syukur-syukur diulangi lagi, hadirkan pembicara dari pustakawan kampus lain lagi untuk bisa melengkapi perspektif atau wawasan kita. Saya sangat apresiasi kalau itu bisa dilakukan. Penguatan eksistensi pustakawan. Karena tadi saya berharap librarian menjadi friend of researchers, librarian menjadi guardians of academic integrity, maka pustakawan harus terus-menerus didorong untuk melakukan peningkatan profesionalitas dan kompetensi. Kemudian juga bersama-sama dengan asosiasi
profesi pustakawan. Dulu Pak Philip sangat aktif. Kita pernah bertemu di dalam sesi ini di Universitas apa itu di Blok M itu asosiasi itu sangat kuat dan sangat akrab. Itu bisa menjadi prime mover untuk bergiliran bisa mengedukasi. Karena mahasiswa ini dari tahun ke tahun berganti-ganti. Kewajibannya dengan demikian berkelanjutan. Harus selalu update dan upgrade wawasan kita. Ini tinggal terakhir saja apa yang saya rasakan. To be realistic, saya lebih suka mengatakan kita sebaiknya hidup damai bersama ChatGPT. Apakah ini rekomendasi kebijakan? Mungkin terlalu tinggi kalau ini merupakan kebijakan. Tetapi sebagai rekomendasi untuk temporary moment ketika pemerintah belum bisa mengkonstruksikan, menyusun rules yang benar-benar internationally standard dan acceptable di tempat lain, di kampus lain, di negara lain. Selama itu belum ada, ya suka atau tidak suka, kita harus hidup damai bersama ChatGPT. Tetapi ada catatannya. Ini saya anggap sebagai prospek dunia akademik sekarang. Mungkin terinspirasi ketika dulu soal COVID, kita harus bisa hidup bersama COVID. Mungkin terinspirasi itu. Tetapi ChatGPT bukan COVID. Itu pilihan kita. Kalau kita mau pakai, is okay. Seperti kita mengangkat pembantu. Kalau kita tidak pakai, itu hebat. Karena kita benar-benar sangat mengandalkan intelektualitas kita sebagai human being. Fenomena karya tulis berbasis ChatGPT akan menjadi sesuatu yang lazim dan normal. Lazim dan normal. But catatan kita tadi sudah kita diskusikan, harus ada intervensi intelektualitas kita. Kreativitas manusia meningkat dengan dukungan ChatGPT. Ini peluang yang kita harus akui. Orang yang tadinya nol, nggak bisa mikir apa-apa, nggak punya ide apa-apa, coba searching di ChatGPT, somehow dia bisa menemukan satu ide yang brilian. Even untuk menciptakan lagu pun bisa. Sudah banyak lagu-lagu yang dibuat oleh AI yang membantu kita. Kalau saya bicara AI dan ChatGPT atau AI ChatGPT itu dalam frame dunia digital yang sama, hanya luarannya saja yang berbeda. Ide dan inspirasi tetap tidak terbatas, ada pada diri manusia. Dan itu tidak akan pernah habis. Bangun tidur, menjelang tidur, tiba-tiba kita punya ide. Nothing to do dengan ChatGPT. Tiba-tiba kita punya ide, some things yang kemudian bisa kita explore dan kita bisa fiksasikan the day after. Bahasa bukan kendala. ChatGPT dapat membaca semua bahasa. Itu hebatnya. Manusia dapat melepaskan kendalinya terhadap GPT Chat jika ia mau, tetapi tidak dapat melepaskan tanggung jawabnya atas teks yang dibuatnya dengan ChatGPT.
3 poin yang terakhir, teman-teman, atribusi, apresiasi, dan respek kepada pencipta tetap perlu berdasarkan hak moral, sumber referensi, yang semuanya itu adalah bentuk dari pengakuan dan penghormatan kita harus disebutkan. Pengertian dan batasan plagiasi belum perlu direvisi. Kalau di situ saya katakan tidak, mungkin lebih baik belum perlu direvisi, tetapi kebijakan akademik perlu beradaptasi dengan ChatGPT. Something yang sudah hadir di depan meja kita, di laptop kita, di komputer kita, dan itu datang dengan predikat pembantu. Kenapa tidak? Asal kita memperlakukannya dengan benar. Norma plagiasi perlu diperluas mencakup penggunaan ide, konsep, dan teks dari ChatGPT yang tadi saya sampaikan. This is the rules di dalam copyright law kita. Merely idea is not protected, sure. Tetapi ide yang difiksasikan, ide yang berasal dari orang lain difiksasikan oleh orang lain, ini plagiaris. Karena ide, gagasan, pemikiran itu originally stem from the human being as the potential authors. Teman-teman, ini sharing saya untuk mohon izin melengkapi menambah sedikit atas materi yang tadi disampaikan oleh Pak Nurmaya. Terima kasih Pak Philips.